misalnya dalam hukum tata negara, dalam memilih pemimpin, bolehkah memilih berdasar agama? Boleh. Pasal 29, pasal 28, setiap orang berhak memilih, berhak dipilih. Konvensi internasional ya tentang hak sipil dan hak politik, ECOSOC menyatakan berhak memilih siapa saja berdasar ikatan primordial sekalipun karena itu hak. Nah, oke, itu undang-undang dasar. Mari kita lihat Bung Karno. Siapa yang merasa pengikut Bung Karno kadang-kadang tidak tahu bahwa Bung Karno itu memilih berdasar agama disuruh oleh Bung Karno. Gini ini pidato Bung Karno 1 Juni. Hei Pak Bagus Hadikusumo, ndak usah nuntut negara Islam. Ini negara Pancasila. Tapi kalau orang Islam ingin agar di Indonesia ini keluar hukum-hukum Islam, rebutlah kursi-kursi kepemimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat agar hukum-hukum di Indonesia ini masuk aspirasi Islamnya. Itu kata Bung Karno. Baca nanti pidato 1 Juni. Sebaliknya, hai kamu orang Kristen semua, kalau kamu ingin di Indonesia ini ada letter Kristen di dalam pembuatan hukum, rebutlah kursi-kursi kepemimpinan agar pemimpin itu di Dewan Perwakilan Rakyat mengarahkan nilai-nilai Kristen itu. Saudara, jadi kalau bicara pluralisme itu jangan, kalau memang pengikut Bung Karno, inilah pidato Bung Karno, nanti coba dibuka sesudah pulang. Pidato Bung Karno. Kriteria pemimpin yang seperti apa sih Pak Ustadz yang disarankan dan dianjurkan dalam Al-Quran? Kalau dalam negara kita ini banyak ayat-ayat Quran berbicara tentang memilih pemimpin. Tapi yang paling dekat dengan yang pembahasan kita ini adalah surah Yusuf ayat 55. Kurang lebih dialah ayat itu Yusuf alaihissalam dia tidak malu bilang pilih saya untuk menjadi bendahara. Ya kan? Dalam ayat itu, kau pilih saya deh untuk jadi bendahara. Kenapa? Karena sesungguhnya saya kuat lagi terpercaya. Kuat lagi terpercaya. Kenapa dia bisa kuat? Satu, kuat karena dia cerdas. Ya, kuat kalau dalam dunia demokrasi ini, kuat karena dia dominan. Nah itu, terpercaya ini Bayu, orang bisa terpercaya kalau dia amanah. Kalau dia jujur, dia akan terpercaya. Tapi kalau dia lain dia kata ketika kampanye, lain dia laksanakan, mana bisa orang lagi terpercaya? Kalau dia sudah tidak percaya orang, pasti sudah lemah. Maka modal utama kepemimpinan itu adalah kepercayaan. Yang akan mendapat perlindungan langsung dari Allah adalah pemimpin yang adil. Sebab apa? Pemimpin yang adil melindungi banyak rakyat, maka pantas di akhirat dilindungi oleh Allah Subhanahu. Kita ini makhluk yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Memilih pemimpin itu tidak sulit. Dalam fikih ketika sholat itu dijelaskan bagaimana cara memilih imam. Siapa yang diangkat jadi imam? A'lamuhum. Orang yang paling alim di kampungmu siapa? Angkat jadi imam sehingga bisa membawa bangsa keluar dari kesulitan. Pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, bukan yang menimbulkan masalah. Apalagi kalau pemimpinnya jadi masalah.